Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Eta mata wasang natwa pandito sila sangwuto nibbana gamanang magang kipa mewa wiso daye ti. Setelah mengetahui keadaan ini, maka orang yang berbudi dan bijaksana tak akan menunda waktu dalam menempuh jalan ke nibbana. Ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan pagi yang baik yang hari ini, kita bertemu kembali, yaitu hari ini adalah hari Uposatha bulan terang. Ya, berarti kita sebagai umat Buddha telah melewati Waisak, ya, pada bulan yang lalu. Ya, 1 bulan lamanya telah kita lewati bulan Waisak. Pada kesempatan pagi hari ini, tema pesan dhamma saya adalah perbuatan baik memberi manfaat bagi kemajuan batin. Ya, sebelumnya dapat baca Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama baca di dalam pesan dhamma ini dalam kertas ini ya. Tapi saya akan membicarakan lebih lanjut ya, sesuai dengan pengetahuan saya. Dikisahkan pada kehidupan Guru Agung Buddha, setelah Guru Agung Buddha mencapai pencerahan sempurna atau penerangan sempurna, lalu Guru Agung Buddha pun membabarkan dhamma ini kepada 5 orang petapa. Setelah membabarkan dhamma ini kepada 5 orang petapa, lalu saat itu ada seorang anak saudagar ya, anak saudagar kaya, yaitu yang bernama Yasa ya. Yasa ini memiliki 3 wisma atau 3 tempat tinggal ya, tempat tinggal yang mewah. Tempat tinggal mewah ini yaitu tempat tinggalnya yaitu ada musim hujan, musim panas maupun musim dingin, seperti Guru Agung Buddha ya, seperti waktu sebelum Guru Agung Buddha itu mencapai sama Sang Buddha, beliau masih berada menjadi seorang bodhisattva. Beliau memiliki 3 istana. Istana begitu juga dengan Yasa ini, anak saudagar kaya. Setelah Yasa ini, karena kaya, orang tuanya pun memanjakan anaknya ini. Setelah memanjakannya, lalu Yasa ini batinnya telah siap dan tidak mampu. Saat dia tinggal di suatu tempat, lalu ada pembantu-pembantunya atau penyair-penyair yang datang menghiburnya, yaitu penyanyi, penari ya. Saat itu melihat Yasa ini tertidur, lalu mereka pun terlelap. Saat paginya Yasa ini melihat mereka seperti melihat mayat yang berserakan di dalam ruangan tempat istirahatnya. Setelah demikian Yasa ini pun tidak tahan dan merasa tertekan, lalu pun pergi. Lalu dengan pergi dengan memakai sepatu emasnya, sandal emas, dikisahkan ya pada saat itu. Lalu setelah Yasa ini pergi, Yasa ini bertemu dengan Sang Buddha di Isipatana ya, Benares. Disinilah awal dari ceritanya, yaitu Guru Agung membabarkan praktek-praktek yang berguna bagi kemajuan batin. Jadi Yasa inilah pertama kali Guru Agung Buddha membabarkan praktek yang berguna bagi kemajuan batin ya. Jadi kemajuan batin ini tentu sebagai umat manusia, setiap orang pasti memiliki mental yang baik, mental yang berguna. Semua itu tergantung kepada kita ya, kesiapan mental kita dalam menerima ajaran-ajaran dhamma ataupun pengetahuan-pengetahuan lainnya. Semua itu dapat kita praktekkan kalau kita praktekkan dengan kesukacitaan, dengan pengertian kita ya. Jadi setiap orang pasti memiliki potensi di dalam dirinya masing-masing. Tinggal kita mengembangkannya.
salah satu ya praktek-praktek yang berguna bagi kemajuan batin ini yaitu dana ya. Karena di dalam ajaran Guru Agung yang diingatkan kembali kepada umatnya itu dasarnya dana. Dana ini yaitu dermawan ya, suka memberi. Suka memberi ini harus kita tumbuhkan di dalam mental kita. Suka memberi ini dasarnya itu mengingatkan kita untuk ya mengikis keserakahan kita, kekikiran kita di dalam batin. Kenapa kalau dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang yang serakah, lalu timbullah keinginan untuk menguasai materi lebih lanjut, atau bahasa kasarnya menjadi seorang korupsi. Korupsi ini karena akibat dari apa? Keserakahan, keinginan memiliki materi yang berlebih-lebih dalam kehidupannya ya. Jadi sebagai umat Buddha ya, tentu dalam kehidupan ini semua orang ingin mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan milik kita pribadi, tapi kebahagiaan itu milik bersama, bahwa setiap orang memiliki hak dalam mencapai kebahagiaannya. Saat dalam kehidupan ini kita bisa memberikan kebahagiaan itu, yaitu berdana kepada orang lain, itulah keunggulan dari perbuatan baik ya. Perbuatan baik ini yaitu setelah kita melakukan perbuatan baik ini akan selalu mengikuti kemanapun kita berada. Seperti bayangan kita yang selalu mengikuti kemanapun kita pergi ya. Jadi perbuatan baik ini ya dasarnya yaitu dalam kehidupan ini mengikis keserakahan. Kalau kekikiran kita secara alamiah mengikis kotoran batin kita ya. Karena dengan berdana ini mental kita, batin kita akan lebih terbuka. Terbuka bagaimana? Yaitu dengan secara alamiahnya akan timbul perhatian kita terhadap orang lain. Kok timbul perhatian kita terhadap orang lain, cinta kasih pun mulai timbul di batin kita ya. Kalau cinta kasih sudah timbul di batin kita secara alamiah, dimanapun kita berada kita akan disukai orang karena cinta kasih itu ya. Ya dana dalam kehidupan sehari-hari dapat kita ya memberikan dana yaitu memberi pengetahuan kepada orang lain, yaitu saat kerabat kita, sahabat kita yang sedang tertimpa masalah, lalu kita dapat memberi nasihat kepada mereka. Tidak semua orang bisa memberi nasihat kepada orang lain. Jadi kalau apabila dalam kehidupan ini kita bisa memberi nasihat kepada orang lain, itu merupakan suatu berkah kebahagiaan ya. Berkah kebajikan ini, berkah perbuatan baik ini, itulah kita tingkatkan. Begitu juga saat dalam kehidupan ini apabila kita mendengar ada musibah, peristiwa ya, bencana alam, banjir misalkan, lalu kita melakukan melalui tenaga ya, tenaga kita itu dana melalui tenaga ya. Dapat kita ya tenaga misalkan ibu memasak, membuat dapur yang besar kepada korban bencana itu adalah perbuatan besar ya. Karena bukan untuk kebahagiaan kita, tapi dalam diri kita seorang diri kita dapat membahagiakan begitu banyak orang ya. Jadi dana ini dapat kita lakukan ya. Setelah itu berupa ya pelepasan makhluk hidup ya, atau fungsi ya, sering kita lakukan karena secara alamiah kita memberi kebebasan kepada makhluk hidup ya, terutama kepada hewan. Secara alamiahnya kita telah terbebas dari penderitaan. Bukan maksudnya penderitaan barangkali dalam seumur hidup, tentu apabila kita sebagai manusia masih punya masalah-masalah. Tapi setidaknya masalah itu tidak selamanya berat-berat, pasti ada ringan. Dengan ringan itu dapat kita selesaikan secara alamiah, kita akan terbebas dari masalah ya. Jadi selalu memberi kebebasan kepada makhluk lain, secara alamiah batin kita akan terbebas dari masalah ya. Jadi dapat kita praktikkan paling mudah, paling awal yaitu memberi dana berupa materi ya. Karena dalam kehidupan kita ya materi berbentuk
biaya atau rupiah ya atau uang itu mudah ya, juga berbentuk barang-barang misalkan sembako ya, itu dapat kita lakukan karena itu sangat mudah kita lakukan ya. Saat melakukannya, sebelum melakukan, sesudah melakukan, setelah melakukan, diingatkan bahwa pikiran kita harus merasa senang, merasa suka, timbul dari kedamaian kita saat memberikan. Karena dengan senang akan timbul rasa iba melihat penderitaan orang lain. Dasarnya itu karena cinta kasih. Jadi melihat penderitaan orang lain tidak tega. Lalu kita memberi bantuan kepada mereka ya. Cinta kasih ini ya, dana ini pertama-tama yang harus kita kembangkan. Dengan mengembangkan dana ini kita akan mengikis kekotoran batin kita melalui keserakahan, kekikiran, yaitu mementingkan diri kita sendiri ya. Kedua yaitu sila ya. Yaitu sila memiliki perilaku yang baik ya. Tentu sebagai umat Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu diingatkan ya, mempraktekkan 5 sila dalam kehidupan sehari-hari. 5 sila itu yaitu menjaga perilaku kita menjadi baik di dalam diri kita, di keluarga kita maupun dalam masyarakat ya. Tentu secara alamiah 5 sila ini dapat kita praktekkan. Kalau kita mempraktekkan 5 sila secara alamiah, perilaku kita akan menjadi baik dan kita akan damai di dalam masyarakat ya. Perilaku yang tidak baik itu yaitu ya akarnya semua itu yaitu keserakahan, kebencian dan kebodohan. Jadi kita mulai mengikis. Apabila kita mempraktekkan 5 sila ini secara alamiah, kita mengikis keserakahan, kebencian dan kebodohan atau kegelapan batin ya. Tentu dalam sila pertama secara aktif kita diajarkan untuk memancarkan cinta kasih ya, tidak menyakiti. Sila kedua yaitu secara alamiah menghindari mencuri ya. Mencuri secara alamiah kita secara pasif kita diingatkan akan memberi penghargaan terhadap orang lain. Ya, penghargaan itu bisa berupa dana, bisa berupa ucapan yang baik ya. Jadi dapat kita lakukan dalam kehidupan ini. Sila ketiga yaitu tidak berbuat asusila, yaitu menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Secara alamiah kalau kita menjaga keharmonisan dalam keluarga, anak yang ada di keluarga kita akan menjadi baik ya, memiliki perilaku yang baik. Saat mendidik seorang anak ini ya, didiklah secara masih muda, karena mereka masih dapat dididik nanti secara dewasa agak sulit karena egonya mulai berkembang ya. Kalau anak yang masih muda, didik mereka masih bisa mengikuti nasihat-nasihat yang baik dari orang tua ya. Sila keempat itu tidak berdusta, yaitu mengingatkan kita secara aktif, yaitu bersikap jujur, bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dalam kehidupan ini apabila kita sebagai manusia ya, tentu masih memiliki kekurangan, kelebihan. Ya seperti tadi saya lupa sila ketiga apa jadinya. Itulah kekurangan. Ya jadi setiap orang ya pasti memiliki kekurangan. Jadi saya harap maklum ya, karena masih belajar ya. Jadi mengingatkan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, yang harus sebagai umat, yang harus umat hindari yaitu memiliki mata pencarian yang salah, yaitu salah satunya menjual senjata tajam. Itu memang tidak baik ya. Jadi setelah itu apalagi yaitu menjual makhluk hidup pun tidak dianjurkan ya. Tapi kalau bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki penghidupan demikian, tidak langsung total ya dihilangkan atau diganti ya, enggak. Kita saat ini kalau kita udah mulai mengenal memiliki penghidupan yang tidak baik, kita mulai menabung uang yang cukup sehingga kita nantinya bisa berganti profesi kita dalam
berdagang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mempertahankan kehidupan kita sebagai seorang manusia dan keluarga kita, ya. Nah, setelah itu menjual manusia juga tidak diperbolehkan, ya. Nah, menjual hewan, menjual manusia, nah, itulah. Jadi kita selalu diingatkan bahwa kejujuran inilah, apabila kita memiliki kejujuran ini secara alamiah, kita akan memiliki mata pencarian yang baik. Nah, mata pencarian baik, apabila kita memiliki mata pencarian baik pun, kita tidak berusahalah tidak berdusta pada pelanggan-pelanggan kita. Kok misalkan barang agak rusak, ya bilang ini agak rusak, tapi dijual dengan harga yang agak miring, ya. Nah, jadi kalau demikian, orang akan selalu mempercayai kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi sangat berguna kejujuran ini. Makanya dalam salah satu, ya, apabila kita selalu mempraktekkan sikap jujur kita secara alamiah pun, kita bisa terlahir di surga. Karena orang yang jujur ini sulit ditemukan di dalam dunia ini, ya. Nah, sila kelima yaitu mengajarkan kita menghindari mabukan, yaitu selalu waspada akan dalam menghadapi kehidupan ini. Karena kehidupan ini sebagai umat awam tidak mudah, ya. Karena kehidupan ini banyak cobaannya, banyak hambatannya. Nah, dengan selalu kita waspada, memiliki perhatian yang baik, nah, semoga kita dapat menghindari masalah-masalah, ya. Karena masalah-masalah ini, kalau kita memiliki minuman keras secara alamiah, kita akan kurang waspada, akan lengah, ya. Makanya Guru Agung Buddha mengajarkan kepada umatnya, jangan lengah, ya, tempuhlah hidup suci, ya. Jadi melalui praktek sila ini. Dengan sila ini, batin kita kuat, mental kita maju, kita akan melihat segala sesuatu itu baik atau buruk, kita dapat memilihnya di dalam batin kita, ya. Jadi mempraktekkan sila ini yaitu mengajarkan kita jadilah diri sendiri. Nah, setiap orang memiliki potensi bagi dirinya sendiri. Nah, setelah memiliki sila yang baik secara alamiah, ya, seperti yang saya bacakan tadi, dengan sila yang baik kita akan kaya secara lahir dan batin. Dengan sila yang baik kita bisa terlahir menjadi di alam surga. Dengan sila yang baik kelak kita akan mencapai pembebasan nibbana, ya. Nah, jadi setelah Guru Agung Buddha membabarkan sila ini, lalu beliau itu mengajarkan bahwa apabila melakukan perbuatan yang baik, kebahagiaan setelah kita meninggal di dunia ini akan terlahir di alam surga, ya. Nah, alam surga atau saga kata, ya. Nah, alam surga ini yaitu saat setelah kita meninggal, kita akan terlahir di alam surga secara spontan, langsung, ya, tanpa butuh waktu, langsung saat kita berpisah dengan jasmani ini secara alamiah kita langsung terlahir di alam surga. Tapi di alam surga ini kita lupa, ya. Karena di alam surga ini kita akan menikmati kesenangan-kesenangan indera. Kalau kita menikmati kesenangan-kesenangan indera, kita lupa akan segalanya, ya. Karena udah senang, ya. Nah, kalau selalu menikmati kesenangan-kesenangan itu memang sah-sah aja. Karena kesenangan itu adalah menjadi hak milik kita. Tapi kita harus ingat bahwa kesenangan atau penderitaan itu tidak tetap adanya, akan selalu berubah, ya. Nah, dan apabila, ya, kita sering mendengar khotbah-khotbah yang dari Guru Agung Buddha seperti Manggala Sutta, yaitu saat menjelang senja sesosok dewa itu baru turun ke dunia, saat manusia terlelap, ya, betul. Nah, kenapa demikian? Karena dewa itu, kalau dewa yang lebih tinggi, tidak tahan akan bau manusia. Nah, jadi tentu dalam diri kita, tentu kita memiliki bau. Nah, masing-masing beda, ya. Nah, bau ini seperti apa? Seperti kita mencium bau kacua. Nah, kacua itu kita dari jauh kok kita udah cium, ini kacua. Nah, begitu juga tikus. Dari jauh aja kita cium. Nah, begitulah para dewa bisa mencium. Jadi manusia ini memiliki hawa yang tidak baik.
Hawa yang tidak baik itu datangnya dari mana? Yaitu datangnya dari keserakahan, kebencian. Ya, makanya dewa itu, kalau dewa yang sudah lebih tinggi, dia tidak dekat-dekat dengan manusia. Setelah itu, setelah dewa ini akan berakhir dari kehidupan alam dewa, mereka akan berubah. Yaitu pakaiannya sudah pudar. Pakaian kedewaannya sudah pudar dan wajahnya mulai tampak pucat. Tadi wajahnya bersinar ngejreng ya, cerah ya. Seperti ya saat ibu memakai kosmetik di pesta ngejreng ya. Saat sudah kita mau meninggal, wajah kita kan berubah menjadi pucat ya. Begitu juga tidak jauh dengan alam dewa. Alam dewa saat mereka akan meninggal dari alam dewa itu, wajah mereka dan pakaian mereka semua memudar. Ya, jadi di sini mengingatkan bahwa biarpun kita terlahir di alam dewa, kita pun tidak kekal, tidak abadi. Akan kembali apabila masa waktunya kehidupan kita berada di alam dewa. Ya, jadi semua itu ya apabila seorang dewa memiliki kebajikan yang cukup, mereka bisa terlahir di alam manusia. Tetapi setelah memiliki alam dewa yang sudah habis masa kebajikannya tidak cukup, mereka bisa terlahir di alam yang lebih rendah dari manusia. Jadi semua itu ya tergantung perbuatannya ya. Jadi kita diingatkan bahwa sebagai manusia saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melatih diri. Tingkatkanlah latihan ini, yaitulah selalu menghindari perbuatan baik, perbuatan jahat, dan selalu meningkatkan perbuatan baik ya. Salah satu yaitu meditasi ya. Tidak ada cara lain ya. Jadi biarpun dalam kehidupan kita, kalau kita ada waktu ya, di rumah atau dimanapun, setidaknya saat kita bisa terjaga dengan baik, waspada kita ada, setidaknya meditasilah dengan 5 menit. Dengan 5 menit, kalau kita saat ini sudah melakukannya, apabila usia kita telah lanjut, kita masih diberi kesempatan untuk 20 tahun lagi hidup 5 menit aja, berapa sudah, ya kan? Kalikan ya kan? 365 hari kali 20 tahun lagi. Kan udah banyak. Jadi dengan meditasi yang secara menerus, nanti batin kita akan berkembang ya. Di sini kan dikatakan bahwa yang keempat bahaya dari kenikmatan indra ya, kesenangan-kesenangan indra ya. Kesenangan-kesenangan indra ini apabila kita selalu melekat padanya, yaitu melalui keserakahan, secara alamiah kita tak lepas dari roda samsara ini. Karena apabila ada penjelmaan secara alamiah akan kelahiran, sakit ya, usia tua dan meninggal. Karena kenapa? Dasarnya kita sudah mengkondisikan adanya penjelmaan. Penjelmaan ini datangnya dari mana? Keinginan kita, kemelekatan kita. Karena ada keinginan, karena ada kemelekatan, maka penjelmaan pun terjadi ya. Kalau kita mempraktekkan terus-menerus, kita akan mengetahui secara alamiah bahwa dalam kehidupan ini kita selalu memiliki perbuatan baik ini. Dengan perbuatan baik ini kita akan lebih mengetahui pengertian-pengertian yang luhur. Pengertian-pengertian yang luhur ini dasarnya dari mana? Dari mempraktekkan Buddha Dhamma ini, ya. Dan selalu kita ingat saat Guru Agung Buddha mau parinibbana, kan Ananda bertanya, jadi siapa yang akan menggantikan Guru Agung Buddha? Tapi Guru Agung Buddha mengingatkan bahwa Dhamma inilah yang akan menggantikan kehidupan saya ya. Jadi Dhamma ini apabila kita selalu mempraktekkan Dhamma ini, kita akan menemukan sifat-sifat bajit dari Guru Agung Buddha. Jadi siapa mempraktekkan Dhamma ini,
orang itu akan bertemu dengan saya. Bukan bertemu dengan tatapan wajah, bukan. Tetapi bertemu dengan sifat-sifat luhur dari Guru Agung Buddha itu sendiri. Jadi nanti secara alamiah kita praktek-praktek, kayaknya kita akan mengetahui sifat-sifat luhur dari Sang Buddha itu. Semua dasarnya itu praktek. Jadi praktek-praktek ini sangat penting ya. Jadi di sini bahaya-bahaya ini, kenikmatan-kenikmatan kesenangan indera ini dari mana? Duka ya, masalah-masalah, yaitu masalah-masalah karena dalam kehidupan ini kita telah menimbulkan kondisi. Salah satu nibbana itu disebut yaitu keadaan tanpa kondisi. Tapi kita sebagai manusia saat kehidupan ini kita telah menyebabkan adanya kondisi. Bagaimana dengan adanya kondisi? Di sini karena kita ada kegemaran batin mental atau 5 pancakanda. 5 pancakanda yaitu pancakanda yang pertama adanya jasmani batin ya. Jasmani dan jasmani yaitu materi, kanda yang pertama. Saat mata kita melihat, yang pertama kali lihat yaitu materi. Saya sama ibu sama bapak semua kan berbentuk manusia. Manusia ini datangnya dari materi. Materi ini yaitu dari 5 ya, 6 landasan indera. 6 landasan indera yaitu mata untuk melihat ya, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap, tubuh untuk sentuhan, dan pikiran adalah bentuk-bentuk dari pikiran. Karena itu semuanya berfungsi secara baik, makanya kita dapat melihat materi atau jasmani ya. Setelah itu, setelah materi tentu dalam kehidupan kita sehari-hari ada batin, nama dan rupa. Berarti jasmani dan batin ya. Kalau jasmani itu rupa yaitu jasmani atau materi ya. Kalau batin itu apa? Tentu kita memiliki. Batin itu yaitu perasaan. Tentu setiap orang memiliki perasaan. Perasaan senang, tidak senang, dan netral. Tapi kebanyakan dalam kehidupan kita perasaan kita senang yaitu suka pada sesuatu yang ingin kita miliki. Saat kita tidak suka, kita selalu menolaknya. Itulah perasaan yang tidak senang ya. Kalau kita tidak suka, selalu menolaknya, secara alamiah kita telah menimbulkan kebencian. Jadi kondisi itu secara alamiah telah kita timbulkan. Tapi kalau secara senang, kita suka melihat orang itu, kondisi senang itu kita timbulkan. Tapi kondisi senang itu pun kita akan berpisah dengan kondisi senang itu ya. Berpisah dengan orang yang dicintai, itu kondisi senang, itulah penderitaan ya. Di sini kita diingatkan bahwa kita melihat segala sesuatu itu secara jernih ya, melalui pengertian-pengertian dhamma di dalam mental kita. Setelah itu pengenalan ya, tadi perasaan. Ini pengenalan atau pencerapan atau sanya. Sanya itu pun tidak kekal. Saat kita melihat, saat misalkan saya bertemu dengan seseorang, secara alamnya saya sudah tahu, oh ini adalah teman saya. Secara saya tahu, oh ini adalah bukan teman saya. Jadi pengenalan kita itu sangat kita mengenalnya dengan jelas, terutama kepada materi ya, materi. Seperti apa? Kita memiliki handphone. Wah, ini handphone saya. Ini handphone milik orang lain. Jadi pengenalan itu sangat jelas ya, sangat kita mengerti. Setelah itu apalagi yaitu bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran ini yaitu saat kita melihat materi itu lalu timbul di pikiran-pikiran kita ini, yaitu kita mulai berpikir apa yang mesti saya lakukan tentang materi itu. Bisa baik atau bisa buruk. Jadi kalau kita melakukan aktivitas segala sesuatu itu, itulah kehendak, niat kita melakukan. Itulah yang disebut kama. Kondisi
itu telah kita timbulkan. Salah satu dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila dalam bekerja ya, kerjaan kita tidak selesai, lalu kita kesal. Itu secara alamiahnya kita telah menimbulkan kondisi-kondisi yang tidak baik. Saat kita kesal, tiba-tiba ada teman sekantor itu datang mengomentari kita karena lagi kesal, secara alamiah langsung kita emosi, kita marah. Itulah kondisi, ada faktor kondisi yang lain mendukung. Jadi kondisi itulah menyebabkan timbullah masalah. Dengan timbulnya masalah, ya secara alamiah akan timbul tekanan di dalam mental kita, tekanan di dalam batin kita, ya. Dengan demikian, secara alamiah kita telah menimbulkan kehendak kita dalam melakukan sesuatu apapun dengan kesadaran. Ya, dalam kehidupan ini kita dapat melihat ya, apabila seseorang itu benci pada sesuatu orang, kadang-kadang bencinya terlalu kuat sehingga dia ingin membuat orang itu hancur ya, atau membuat orang itu meninggal. Itu akibat apa? Akibat memiliki kesadaran dalam melakukan perbuatan itu ya. Jadi kalau kita sudah memiliki pengertian, setelah kita pikir dan kita ingin melakukannya, itulah kesadaran itu mulai timbul. Lalu mulai timbul, kita pun terkondisi melakukan tindakan tersebut. Tindakan tersebut itulah yang membuahkan karma. Ya, karena kita telah membuat kondisi tertentu. Tapi apabila dalam kehidupan ini, tentu setelah ada kondisi, tentu segala sesuatu itu pun tanpa kondisi, ya. Karena tadinya kan di sini saya telah menjelaskan segala sesuatu itu timbul karena kondisi. Jadi apakah kita tidak bisa menyebab tanpa kondisi? Bisa. Kita dapat menyebabkan timbulnya tanpa kondisi. Tapi kalau kita masih sebagai umat awam tentu memiliki 3 akar kejahatan ya. Tapi kondisi yang sekejap bisa timbul di dalam batin kita. Kondisi yang sekejap itu bagaimana? Saat kita duduk, kita meditasi, atau kita duduk diam, tidak melakukan aktivitas. Saat orang lain menegur kita, kita diam. Saat orang membicarakan kita diam. Secara alamiah, kita tidak menimbulkan kondisi yang baru. Jadi semua yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kenapa? Kita telah menimbulkan kondisi. Secara menimbulkan kondisi dari apa? Dari nafsu keinginan kita, kemelekatan kita. Jadi timbullah penjelmaan. Penjelmaan inilah yang menyebabkan kelahiran kita. Kelahiran yang berulang-ulang. Itu karena kenapa? Karena sang ego inilah yang selalu muncul di dalam mental kita. Inilah milik saya. Inilah punya saya. Saya enggak mau apabila ada orang yang mengambilnya. Jadi ajaran Guru Agung paling dasar yaitu dana. Memberi sedikit materi berarti kita memulai melepaskan ego kita, kesombongan kita. Dan terakhir ya ingat, sabbe dhamma anatta. Biarpun pengertian kita sepandai-pandai, semua pengertian kita luas, tapi ingat, semua pengertian itu adalah tidak kekal ya. Seperti apa? Dulu ya, yang paling mudah kita dapat melihat, dulu HP Nokia paling oke. Saat itu inilah HP saya paling mantap. Tapi sekarang sudah diganti dengan berlalunya sang waktu. Jadi setelah kita melihat itu, ternyata semua ini adalah tanpa inti yang kekal, karena semua akan berubah. Perubahan itu, kalau kita tidak puas dengan perubahan itu, secara alamiah akan timbul di batin kita, yaitu penderitaan, duka ini sendiri ya. Jadi kita selalu diingatkan akan kondisi-kondisi ini. Dengan bahaya-bahaya dari kenikmatan ini, secara alamiah apabila kita sudah mampu ya memiliki kebajikan yang luar biasa, kita akan meninggalkan kesenangan indera ini. Dengan meninggalkan kesenangan indera ini, kita selalu mempraktekkan dhamma ini, selalu terus menerus, sehingga kita kelak akan mencapai nibbana atau menjadi seorang arahat
ya. Nah, dasarnya yaitu praktek dari dana. Jadi harus, makanya di sini Guru Agung Buddha menjelaskan Dhamma ini secara terinci. Saat mental orang itu siap, mereka akan diberi pengertian Dhamma ini secara lebih mendalam, sehingga kelak mereka mencapai pembebasan sejati, yaitu Nibbana, atau kalau tidak mencapai tingkat-tingkat kesucian tertentu, ya. Dan kebanyakan dalam khotbah dalam Guru Agung Buddha, setelah Guru Agung Buddha mengkhotbahkan 5 hal ini, kebanyakan mereka, ya, para umatnya mencapai tingkat kesucian Sotapanna, ya. Tapi kok saat ini kalau saya mengkhotbah pesan Dhamma ini, ya semua ya biasa-biasa aja, ya, karena tidak ada yang istimewa, ya. Karena saya pun masih sebagai seorang manusia yang biasa, ya. Tapi kita ingat bahwa semua itu ada manfaatnya, yaitu semua itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan untuk mencapai kebahagiaan. Jadi tidak segampang kita menunggu tanpa melakukan tindakan-tindakan yang baik, itu akan sulit, ya. Jadi semuanya dasarnya ya melakukanlah tindakan-tindakan yang positif, yang baik, dan kembangkanlah mental ini. Dengan pikiran yang baik ini akan selalu menuntun kita ke arah yang baik, menuntun kemajuan di dalam mental kita, ya. Semoga pesan Dhamma yang saya singkat ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama mencapai kemajuan di dalam Dhamma. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhi tata.